Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun hanya beribadah online. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Saya mohon Ko Andres untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Bila saat ini Tuhan, di pagi siang yang indah ini Bapa, terima kasih bila Engkau masih memberikan kesehatan kuatan bagi kami, masih memberikan kesempatan bagi kami, sehingga kami dapat ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya bukan karena kebaikan kami, namun semuanya karena kebaikan-Mu. Sebelumnya ampuni dosa kurangnya kami ya Bapa, tolong sikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bila sebentar Bapa, kami akan memuji muliakan nama-Mu. Biarlah apapun, baik pujian, penyembahan yang kami berikan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu, urapan-Mu, curahan-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan bila juga Tuhan ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yang berusaha mengganggu acara ibadah kami ini Tuhan, kami mau usir, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang sempurna menaungi kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memang selalu baik di segala keadaan, baik sulit maupun senang. Tuhan Yesus memang selalu baik dalam hidup kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Saat Ku Menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, sapu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau bersyukur. Ini aku Tuhan, tubuh jiwaku, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik, teramat baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian syukur, persembahanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu setiap hari dan limpah-limpah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, sapu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, sapu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan, kami
merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah online ya Bapak, tapi kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk menjamah setiap hati kami ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan layanan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian Tuhan yang telah kami naikkan Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan. Om Daniel Tuhan yang akan bawakan firman ya Bapa. Kiranya Engkau yang pakai dia Tuhan. Engkau pakai lidah, mulut, bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang dia perkatakan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Semuanya berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Bantulah agar kami mengerti setiap isi firman-Mu ya Bapa. Bantulah agar kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berdoa dan percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, puji Tuhan, sungguh hari yang sangat berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita. Sebab bukan saja kita kembali beribadah secara online, tapi saya sangat mengucap syukur pada hari ini kita kembali boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan secara bersama-sama walaupun masih secara online. Tapi saya sangat bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah mau membantu saya dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Pada saudari Giovanni juga saudara Andreas, kiranya Tuhan memberkati kalian. Puji Tuhan, sungguh pujian yang sangat memberkati kita semua. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah firman Tuhan dalam bentuk seri. Ada 7 seri yang sudah saya siapkan setiap minggunya dan saya beri judul yaitu 7 musuh di tanah perjanjian. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka bagi anak-anakmu. Puji Tuhan. Ayat di atas merupakan suatu perintah dan peringatan dari Allah kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwa ketika mereka masuk bukan berarti mereka tinggal menikmati berkat Tuhan saja. Tidak ada yang harus mereka perbuat. Tapi yang harus pertama kali mereka perbuat, yaitu dikatakan bahwa mereka harus menumpas habis 7 bangsa, dikatakan di sini. Pada ayat yang kedua, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Siapa yang mereka tumpas? Ada 7 bangsa yang disebutkan oleh Tuhan, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Inilah yang mereka harus lakukan untuk tinggal dalam tanah perjanjian, yaitu tinggal dalam penggenapan janji Tuhan. Maka dengan demikian, karena kita pun keturunan Abraham, maka kita pun mewarisi tanah perjanjian tersebut. Mewarisi hidup dalam penggenapan janji Tuhan tersebut. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan bahwa, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena kita milik Kristus, maka kita juga keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji Allah, artinya hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi ingat, seperti bangsa Israel, ada suatu perintah, ada suatu peringatan dari Tuhan, bahwa bukan berarti ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita hidup dalam penggenapan janji Tuhan, maka semua hal akan menjadi baik. Tidak ada lagi yang harus kita kerjakan. Tapi jelas pada ayat yang tadi kita baca bahwa ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menumpas habis 7 bangsa. Disinilah banyak orang Kristen yang
pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena konsep mereka tentang hidup dalam penggenapan janji Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka berpikir bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan lalu mereka menyerahkan diri sebagai orang Kristen, maka kehidupan mereka akan diubahkan menjadi hidup dalam penggenapan janji Tuhan yang indah, yang dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala masalah, dan begitu banyak hal-hal istimewa yang akan terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa hidup dalam penggenapan janji Tuhan bukan hanya bicara tentang kelimpahan hidup secara jasmani. Karena kita pun tahu bahwa bagaimana perjalanan para rasul, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sendiri ketika berada dalam dunia. Apakah mereka hidup dalam kelimpahan, dalam kekayaan, dalam kehormatan yang luar biasa? 11 rasul Yesus Kristus, di ujung hidupnya mereka harus menghadapi suatu kematian yang mengerikan. Apakah mereka bersalah, berdosa? Oh tidak, mereka rasul, mereka memberitakan Injil. Tapi di sini dikatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita pahami secara benar tentang konsep penggenapan janji Tuhan tersebut. Jadi hidup dalam penggenapan janji Tuhan dalam arti yang sesungguhnya adalah sebuah kehidupan saat ini yang bukan berbicara tentang pemeliharaan hidup saja, tapi ada satu jaminan, ada satu kepastian tentang sebuah keselamatan yang kekal. Arti yang kekal di sini adalah artinya saat kita berada dalam kehidupan di dunia ini, kita pun akan mendapatkan keselamatan, dan terlebih nanti di kehidupan yang kekal. Di saat nanti kita bertemu dengan Tuhan kita pun akan mendapatkan satu jaminan keselamatan. Itulah keselamatan yang kekal, itulah hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Dan bukankah pemeliharaan hidup pada saat ini, keselamatan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang nanti, itu hal yang sangat-sangat kita rindukan. Itulah hal yang dicari seluruh manusia di muka bumi ini. Terutama pada saat-saat ini kita sedang masih menghadapi wabah pandemik ini, wabah COVID-19 ini, di mana begitu pentingnya arti sebuah pemeliharaan dari Tuhan, begitu pentingnya keselamatan, sehingga ada satu jaminan kepastian ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, baik saat kita berusaha keluar rumah, kita berjalan, kita melakukan aktivitas, ada sebuah jaminan kepastian dari Tuhan bahwa ada pemeliharaannya yang luar biasa, ada keselamatan yang selalu disertakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan sebetulnya hal-hal tersebut juga sudah kita dapatkan karena kita sudah hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi ada satu bagian yang harus kita kerjakan. Ingat perintah pada ayat yang tadi kita baca bahwa ada 7 bangsa yang harus kita musnahkan. Kemenangannya sebetulnya sudah kita dapat. Keselamatan di dalam Kristen adalah sesuatu yang pasti. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Itu usaha Tuhan, bukan usaha kita. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Tapi dalam Filipi 2 ayat 12 pun dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan memang sesuatu yang pasti, tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Yaitu mengikuti perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah ada satu perintah yang sangat jelas, yaitu kita harus melakukan bagian kita memusnahkan 7 bangsa yang merupakan 7 gambaran yang akan nanti kita bahas. Musuh pertama dari 7 musuh yang harus kita musnahkan adalah bangsa Het. Arti kata Het dalam bahasa Ibrani-nya adalah teror. Yang harus kita ingat pada awalnya ketika kita berbicara tentang 7 musuh yang harus ditumpas. Ingatlah bahwa sebetulnya ini bukan berbicara tentang sebuah perang untuk menentukan menang dan kalah. Ini yang harus kita benar-benar mengerti dulu, harus kita tanamkan dalam hati pikiran kita. Bahwa peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan yang untuk menentukan menang dan kalah. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah bertempur bagi kita, Tuhan sudah berperang bagi kita, dan Dia sudah menang. Dia sudah menyatakan bahwa kemenangannya, dan kemenangan itu diberikan bagi kita. Ketika Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan itu bagi kita. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang pemenang, bahkan umat yang lebih dari pemenang. Jadi peperangan kita ketika kita menumpas 7 musuh ini, bukanlah berbicara tentang menang dan kalah. Karena kita sudah pasti kita adalah pemenangnya. Tapi yang harus kita lakukan dalam peperangan ini,
yaitu harus menumpas habis, artinya memastikan bahwa mereka tidak ada lagi. Jadi ketika berbicara tentang menumpas bangsa, head artinya sebuah teror. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi teror dalam hidup kita. Karena apa? Karena si iblis tidak suka dengan status kita sebagai seorang pemenang. Padahal jelas, the winner-nya, pemenangnya adalah kita. Losernya, pecundangnya, yang kalahnya adalah iblis. Itu sudah jelas, Tuhan sudah menyatakan itu. Tapi dia ingin memutarbalikkan kembali keadaan, dan salah satu cara yang dipakai oleh iblis adalah mengganggu status kita dengan meneror kita, dengan memberikan sebuah teror. Kata pertama dari ayat yang tadi kita baca berkata, sadarlah. Apa yang harus kita sadari? Kita harus menyadari posisi kita bahwa kitalah pemenangnya dan iblis adalah pecundangnya atau pihak yang kalah. Tapi melalui aumannya, seperti singa yang mengaum-ngaum yang berjalan berkeliling, terus dia berjalan berkeliling mencari celah. Dia berusaha membalikkan keadaan, dia berusaha menciptakan sebuah teror, sebuah ketakutan. Sehingga kita lupa, kita tidak sadar bahwa kita ini pemenang dan iblis itu pecundang. Karena kita berhasil diteror, maka kita akan menjadi orang yang ketakutan. Orang yang lemah. Ketika seseorang berhasil diteror, maka mentalnya akan jatuh. Imannya akan jatuh. Keberaniannya akan jatuh. Menjadi orang yang lemah. Kita sering melihat atau mendengar sebuah cerita bagaimana mungkin dalam sebuah film atau dalam sebuah cerita yang orang lain sampaikan, bagaimana dia misalnya bertemu dengan hantu. Ya. Jangankan untuk lari, ya. Untuk menggerakkan kaki saja sulit. Untuk melangkah aja nggak bisa. Bahkan mungkin ada yang sampai pipis di celana. Kenapa? Karena dia sudah berhasil diteror. Dia sudah berhasil ditakut-takuti. Sehingga menjadi orang yang sangat lemah. Untuk melangkah saja nggak bisa. Itulah cara kerja dari si iblis. Melalui aumannya, dia menciptakan sebuah teror. Sehingga kita nggak sadar bahwa sebetulnya kita sudah menang. Iblis yang hanya bisa mengaum di dalam kandangnya. Mungkin saudara pernah memperhatikan di TV atau di film-film dokumentari, ya, bagaimana seorang singa berburu mangsa. Apakah singa tersebut mengaum-ngaum ketika ada mangsa di depannya? Ketika ada sesuatu yang diincar? Sepanjang sepengetahuan saya, ketika singa mengincar sebuah mangsa, ya, maka dia butuh waktu berjam-jam untuk mengawasi mangsanya. Dengan tanpa bersuara dia mengawasi, mengintai. Pada saat yang sangat tepat, dia lari, dia menyergap mangsanya tanpa mengeluarkan suara. Itulah cara dia memakan mangsanya, memburu mangsanya. Tapi ketika dia hendak menunjukkan siapa dia, hendak membuat orang lain takut, maka dia mengaum sekerasnya di sebuah hutan. Sehingga seluruh hutan itu tahu bahwa ada raja hutan di situ. Sehingga seluruh isi hutan itu dalam keadaan yang terintimidasi. Dalam keadaan yang tertekan oleh teror dari auman si singa itu. Itulah cara kerja si iblis. Melalui aumannya, dia sedang meneror kita. Tapi puji Tuhan, saya katakan, ya, jangan lemah, jangan takut. Kitalah umat pemenangnya. Amin. Ya. Lalu dengan cara apa kita harus melawan teror tersebut? Dalam ayat selanjutnya, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, mengatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh bukan bicara iman yang besar atau kecil. Tapi sebuah iman yang sudah teruji kualitasnya, sudah melalui sebuah ujian, dan iman yang dapat bertahan dalam segala keadaan. Itulah iman yang teguh. Dan iman yang teguh dapat dibangun ketika berada atau sedang mengalami sebuah guncangan hebat, sebuah badai hebat, sebuah masalah hebat, sebuah pergumulan yang besar. Disitulah iman yang teguh itu dibangun. Dan di atas dasar apa sebuah iman dibangun? Di atas sebuah pondasi apa? Sehingga iman itu bisa menjadi iman yang teguh.
di atas sebuah pondasi yang harus sangat kuat, yaitu firman Tuhan. Tidak ada lagi jawaban selain firman Tuhan adalah pondasi yang paling kuat dalam kehidupan kita. Ingat tentang cerita orang yang bijaksana dan orang bodoh yang membangun rumahnya, yang satu di atas pasir dan satu di atas batu karang yang teguh. Demikianlah kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang membangun iman. Ketika ada badai datang, iman itu mulai terbangun dan kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan sebetulnya teladan itu pun sudah diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dalam Markus 1, ya, diceritakan bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, maka dia memberikan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu langit terbuka, lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi. Ada sebuah status yang jelas yang disandang oleh Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Apakah Yesus langsung melakukan mujizat demi mujizat, langsung melayani? Tidak. Tapi Yesus dibawa ke padang gurun untuk mengalami apa? Pencobaan di padang gurun. Itu judul perikop dari Markus pasal 1. Pencobaan di padang gurun, dan selama 40 hari Yesus ada di padang gurun tersebut. Dan dia mengalami teror demi teror. Di situ diceritakan bahwa banyak binatang-binatang liar. Dia hidup bersama binatang-binatang liar. Belum alam yang sedemikian keras di padang gurun. Cuacanya yang ekstrim. Itu adalah teror-teror yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh si iblis yang hendak mencabut kembali statusnya sebagai anak Allah yang dikasihi. Bahkan iblis memberikan 3 percobaan kepada Yesus Kristus. Dan diawali dengan, bukankah kau anak Allah? Bukankah kau anak Allah? Ada teror terjadi di sini. Status Yesus sebagai anak Allah dicoba digoyang oleh si iblis. Bahkan dia datang kepada Yesus, dia mencobai 3 kali Yesus Kristus. Tapi lihat apa jawaban Yesus. Setiap kali dicobai, apa yang pertama kali keluar dari mulut Yesus? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yaitu jelas menunjukkan bahwa ketika teror itu datang, ketika si iblis itu mencobai dia, meneror dia, Tuhan memberikan sebuah teladan yang luar biasa, yaitu dia lawan dengan ada tertulis, artinya firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dan akhirnya Yesus Kristus berhasil melalui pencobaan itu. Dan dimulailah suatu pelayanan yang luar biasa. Jadi ketika mungkin kita sedang menghadapi teror, si iblis mencoba menggoyang status kita bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah seorang pemenang. Ingatlah, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Katakan, ada tertulis. Keluarkan selalu firman Tuhan dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, melalui iman kita. Kita katakan firman Tuhan. Karena itu seperti khotbah minggu lalu, harus dimulai dengan sikap konsisten kita untuk membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi teror. Sehingga benar-benar firman itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika teror itu datang, kita bisa mengatakan ada tertulis. Dan iblis akan mundur, akan kalah. Amin. Oleh karena itu mari kita simpulkan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ingatlah bahwa kita umat pemenang. Bahwa kita berhak hidup dalam tanah perjanjian. Yaitu penggenapan janji Tuhan. Tapi bukan berarti semua masalah menjadi beres. Kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang sangat mudah, tidak ada masalah. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu menumpas 7 musuh. Dan musuh pertama yang harus kita tumpas adalah teror. Bangsa Het artinya teror. Bagaimana kita melawannya? Kita harus sadar siapa diri kita. Kita adalah seorang pemenang. Lalu ketika teror itu datang, mari perkatakan firman Tuhan dengan iman kita. Kita bangun iman kita di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Maka saya yakin dan percaya, kita semua jemaat-jemaat Tuhan, walaupun teror itu datang, walaupun kesusahan itu datang, walaupun masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita boleh berkata, ada tertulis, akulah pemenang, dan kita pasti menang sampai pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang datang siang hari ini dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi teror dari si jahat. Dia mencoba meneror ekonomi kita. Mungkin ada pergumulan, kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Mungkin teror itu datang dalam bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang sedang kita alami. Mungkin juga sedang dalam hubungan rumah tangga yang sedang ada masalah. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya ingat, melalui firman Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita siang hari ini. Ingatlah bahwa kitalah pemenangnya, kitalah the winner-nya. Dan si jahat itu, si iblis itu adalah pecundangnya, the loser-nya. Karena itu jangan menyerah. Sadarlah, lawanlah dengan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan melalui lagu ini sebagai bentuk iman kita, bahwa setiap firman Tuhan ada sebuah kekuatan yang akan memampukan diri kita untuk menghadapi serangan-serangan dari si jahat. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati lewat ibadah ini Tuhan, lewat pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan yang sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Tidak ada satu teror, satu ketakutan dalam bentuk apapun dapat menjatuhkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Tapi kami mau melawan dengan iman yang teguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dan juga setiap orang-orang percaya yang sedang menonton video ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang di pergumulan kami saat-saat ini, apa yang menjadi permasalahan hidup kami saat-saat ini ya Tuhan, Engkau yang tahu. Dan Kau sendiri yang dengan cara-Mu yang ajaib yang akan menolong kami ya Tuhan, yang akan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan, setiap pergumulan kami dengan waktu dan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan dalam seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam setiap aktivitasnya, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang sekolah, semuanya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan.
pemulihan yang daripadamu akan terjadi Tuhan. Dan kami percaya kami dapat melalui wabah ini Tuhan, dengan luar biasa, dengan pertolongan yang daripadamu. Dan kami akan terus Tuhan memuji membesarkan namamu. Kami akan kembali beribadah ya Tuhan kepadamu bersama-sama ya Tuhan. Itulah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripadamu. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan dan kau perbuat. Setiap perjalananmu akan berhasil. Setiap apapun yang kau kerjakan akan dibuat sukses oleh Tuhan. Sebab hidup kita ada dalam penggenapan janji Tuhan. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus, yang akan menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Puji Tuhan, semua yang percaya bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.